الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwan fillah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahilhamd. Segala puji hanya senantiasa milik Allah. Kemudian tentunya salat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi dan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini insyaallah fokus kita ada pada puasa di 10 Muharram. Dan tahu kita sudah masuk di awal-awal bulan Muharram, satu bulan yang suci, satu bulan yang mulia, yang amal ibadah seseorang ketika terjadi pada bulan Muharram, maka kualitas pahalanya itu berbeda dengan ibadah yang sama yang dilakukan selain pada bulan-bulan yang mulia, selain Ramadan yang penuh berkah, maka pahalanya berbeda. Kita tahu ada 4 bulan yang masyhur, yang dia adalah bulan yang suci, bulan yang mulia: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan juga bulan Rajab. Ini 4 bulan yang suci. Dan kita sudah masuk pada awal-awal di bulan Al-Muharram. Bulan Muharram itu identik dengan awal dari bulan-bulan yang lain, awal dari bulan-bulan yang lain. Dan dia adalah salah satu bulan yang kita diperintahkan untuk memperbanyak puasa. Secara umum Nabi SAW beliau bersabda, "Afdhalus syiyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram." Sebaik-baik puasa kata Nabi, puasa yang paling afdal kata Rasulullah, setelah puasa Ramadan, ada pada puasa yang terjadi di bulan Al-Muharram. Jadi seutama-utama puasa kata Rasulullah, setelah Ramadan ada pada puasa yang terjadi di bulan Al-Muharram. Hadis ini sama sebagaimana pernyataan Nabi ketika bicara sholat. Afdhalus sholat kata Nabi, seutama-utama sholat setelah sholat yang 5 waktu adalah qiyamul lail, sholat tahajud. Sebagaimana seutama-utama puasa adalah Ramadan, maka bicara puasa sunnahnya yang terbaik ada pada terjadi di bulan Al-Muharram. Dan di bulan Muharram, puasa-puasa sunnah, baik sifatnya khusus ataupun sifatnya umum, maka dia yang paling afdal kata Rasulullah dibandingkan puasa sunnah secara umum yang terjadi selain daripada bulan Al-Muharram. Puasa Senin kita yang hari ini sebagian kita berpuasa, itu pahalanya berbeda dengan puasa Senin yang terjadi di bulan Dzulhijjah, yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah, yang terjadi pada bulan Rajab, terlebih bulan-bulan yang biasa. Terlebih bulan-bulan yang biasa. Karena keumuman hadis Nabi SAW tadi, afdhalus syiyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seutama-utama puasa setelah puasa bulan Ramadan kata Nabi, ada puasa yang terjadi pada bulan Al-Muharram. Ayyamul Bid yang terjadi di bulan Muharram, maka pahalanya berbeda dengan Ayyamul Bid yang terjadi pada bulan-bulan yang lain. Karena sekali lagi keumuman pernyataan Nabi. Jadi kalau bicara puasa-puasa yang
juga terjadi pada bulan-bulan yang lain seperti Senin Kamis, seperti Ayyamul Bid, maka puasa yang terjadi di bulan Al-Muharram itu pahalanya beda. Orang yang biasa puasa Daud, kemudian terjadi di bulan Al-Muharram, maka kualitas pahala Daudnya dia itu berbeda dengan kualitas pahala Daud yang terjadi selain daripada bulan Al-Muharram. Inilah yang dimaksud hadis Nabi, Syahrullah Al-Muharram, seutama-utama puasa setelah Ramadan. Bicara puasa sunnah dia tunjukkan ada pada terjadi pada bulan Al-Muharram, seutama-utama puasa setelah Ramadan, bulan yang ada yang dinamakan dengan Al-Muharram. Nah, di bulan Al-Muharram ini, apakah boleh orang tersebut berpuasa 1 bulan penuh? Apakah boleh orang itu berpuasa 1 bulan penuh? Wallahu jumhur ulama berpendapat tidak dianjurkan 1 bulan penuh, tapi memperbanyak puasa maka itu dianjurkan. Karena kalau harus 1 bulan penuh, dikhawatirkan sama sebagaimana yang terjadi pada bulan Ramadan. Sementara antara kewajiban dan sunnah itu harus ada terjadi perbedaan. Sya'ban kita tahu adalah salah satu bulan yang Nabi itu berpuasa dengan jumlah hari yang sangat banyak. Namun fakta hukum menjelaskan bahwasanya puasanya Nabi di pada bulan Sya'ban itu tidak 1 bulan penuh. Untuk apa sekali itu? Untuk membedakan mana Sya'ban dan mana Ramadan. Kalau kita ingin berpuasa pada bulan Al-Muharram, silahkan dengan jumlah hari yang sangat banyak. Karena dia adalah salah satu bulan yang kita diperintahkan memperbanyak puasa. Tapi tidak 1 bulan penuh kata para ulama untuk membedakan mana Al-Muharram dan mana juga Ramadan, sebagaimana mana Sya'ban dan mana juga Ramadan. Karena bicara 1 bulan penuh berpuasa itu hanya terjadi pada Ramadan. Tapi memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram itu diperintahkan. Sebelum dia berpuasa di hari-hari Al-Muharram, maka dia harus lebih dulu punya fokus pada puasa di hari-hari khusus di bulan Muharram. Sebab-sebab khusus seperti Senin Kamis, seperti Ayyamul Bid, dia punya kebiasaan. Sebelumnya dia punya kebiasaan, atau dia punya kebiasaan puasa Daud misalnya. Nah, orang-orang yang seperti ini, dia bisa memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram. Tapi kalau kita tapi puasa Senin Kamis, tapi puasa apalagi Daud tuh awal mana sudah. Kalau Senin Kamis saja ada, apalagi Daud. Tahu-tahu Anda berpuasa di bulan Muharram dengan 25 hari, 26 hari, ya, jangan. Urutannya itu ada, dia punya kebiasaan atau tidak dulu Senin Kamis. Dia punya kebiasaan atau tidak dulu, kalau misalnya Ayyamul Bid. Dia punya kebiasaan pada syariat-syariat puasa secara khusus sebelumnya, maka silakan dia perbanyak di Muharram. Tapi kalau orang menganggap pemula di dalam berpuasa, kemudian tahu-tahu dia langsung 25 hari, 28 hari di bulan Muharram misalnya, ini nanti Muharram tak lanjut sih ini. Nantian sih di puasa sunnah. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, pada tekulu istru fulan, kalian jangan seperti fulan, kata Nabi. Dia belum pernah sholat tahajud, sholat tahajud. Tahu-tahu di satu malam dia melaksanakan ibadah sholat full dengan jumlah rakaat yang sempurna, dan besoknya dia tidak lagi sholat, kata Rasulullah. Karena syariat itu tidak langsung dia amalkan full. Dalam artian ketika bicara perkara-perkara sunnah, dia sedikit demi sedikit dia harus menikmati. Meskipun sebahagian syariat itu harus dipaksa, tapi harus ada kenikmatan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bulan Muharram kita tahu ada yang namanya puasa 10 Al-Muharram. Ini sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah. Sampaikan
tahapan puasa 10 Muharram yang terjadi di zaman Rasul. Tahapan puasa yang terjadi pada zaman Nabi 10 Muharram itu sudah terjadi kapan? Di kota Mekah. Nabi itu sudah berpuasa sebelum hijrah menuju Yathrib, menuju Madinah. Di Mekah Nabi itu sudah puasa 10 Muharram. Jadi syariat puasa 10 Muharram itu jauh sebelum puasa Ramadan. Karena Ramadan itu terjadi ketika hijrah di Madinah. 10 Muharram ini salah satu puasa, bahkan syariat awal dari sekian banyak puasa yang disyariatkan, 10 Muharram itu diantara perintah terdepan dibandingkan puasa-puasa sunnah yang lain secara umum, bahkan sebelum Ramadan. Di Mekah Nabi itu sudah puasa 10 Muharram sebagaimana perintah Allah di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dilazimkan, diharuskan oleh Allah untuk berpuasa 10 Muharram. 10 Muharram itu dulu wajib hukumnya. Dan itu berlaku sekian tahun di Mekah. Di Mekah kita tahu Nabi itu kurang lebih 23 tahun. Sekian tahun Nabi itu berpuasa 10 Muharram. Pada saat itu Nabi diwajibkan untuk berpuasa. Dan sahabat yang memeluk agama Islam di kota Mekah pun sebahagian besar mereka mengikuti. Namun pada saat itu untuk sahabat hanya dihukumi sunnah, tapi untuk Rasul itu dihukumi wajib. Hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian ke kota Yathrib, ke kota Madinah. Tahapan yang selanjutnya Nabi hijrah ke Madinah. Nabi berpuasa tetap di Madinah sebagaimana kebiasaan Rasul di kota Mekah 10 Muharram. Begitu juga para sahabat radhiyallahu taala. Nah, setahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tahapan yang selanjutnya, setahun sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka ternyata Nabi mendapatkan orang-orang Yahudi juga berpuasa di Madinah. Jadi Nabi dari Mekah, beliau sudah berpuasa sekian tahun, sudah berpuasa 10 Muharram. Kemudian Nabi hijrah ke Yathrib. Madinah dulu dikenal dengan istilah Yathrib. Nabi berpuasa sebagaimana kebiasaan Rasul di kota Mekah. Syariat ini belum bergeser hukumnya. Untuk Nabi ketika itu masih wajib. Sampai turun firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka bergeserlah 10 Muharram yang asalnya wajib untuk Rasul menjadi sunnah. Kalau sahabat tetap tidak bergeser hukumnya, tetap sunnah dari Allah. Disebabkan ada Ramadan, maka bergeser hukumnya menjadi sunnah. Tapi Nabi tetap berpuasa 10 Muharram di Madinah. Begitu juga sahabat. Setahun sebelum Nabi wafat, ketika itu ternyata Nabi mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa 10 Muharram. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada sahabat untuk mencari tahu kenapa Yahudi itu berpuasa juga. Akhirnya didapatkan sebab orang-orang Yahudi ini berpuasa karena mereka bersyukur sebagaimana Musa alaihi salatu wasallam bersyukur diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun, dan ketika itu terjadi pada 10 Muharram. Nabi Musa puasa, kemudian orang-orang Yahudi juga berpuasa mengikuti sedikit syariat Nabi Allah Musa. Maka muncullah pernyataan Nabi yang sangat masyhur, kita kata Rasulullah lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada orang-orang Yahudi. Jika kana 'amil muqbil, kalau tahun depan kata Rasulullah, isya kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Sunnah qabla, kita akan berpuasa sehari sebelumnya.
Walam ya'ti akhir mukbil, dan tidak didapatkanlah tahun berikutnya Nabi sudah ditakdirkan wafat sebelum menjalankan 9 Muharram. Nah, ini rentetan fase atau urutan syariat puasa 10 Muharram tadi. Jadi setahun sebelum Nabi wafat, Nabi dapatkan Yahudi itu berpuasa. Alasan Yahudi berpuasa adalah mengikuti Nabi Allah Musa. Kata Nabi, kita lebih berhak mengikuti Musa dibandingkan orang-orang Yahudi. Maksudnya kita ini sama-sama beriman sebagaimana Musa. Sehingga muncul pernyataan Nabi, tahun depan kita akan berpuasa sehari sebelumnya untuk menyelisih Yahudi. Tapi puasanya kita 10 Muharram itu, di 10 Muharram kita berpuasa, itu bukan mengikuti puasa orang-orang Yahudi kita. Ini puasa sudah terjadi sejak di kota Mekah. Keinginan Nabi untuk berpuasa 9 Muharram pada saat itu ingin menyelisih orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, yang mereka juga berpuasa 10 Muharram. Akan tetapi takdir Allah, belum Nabi mengerjakan 9 Muharram, Nabi sudah diwafatkan. Jadi keinginan Nabi ketika itu untuk menyelisih orang Yahudi ada setahun sebelum wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Rasulullah, tahun depan kita akan berpuasa untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Dan ternyata Nabi diwafatkan sebelum mengerjakan 9 Muharram. Nah, di sini kita bisa mengambil hukum bahwasanya kalau ada orang yang ingin puasa 10 Muharram pun boleh. Karena itulah pokoknya, itulah sunnahnya, yang paling afdal, yang paling utamanya. Tapi dia boleh juga untuk 9 dan 10. Tapi kalau dia pernah mendengar hadis Nabi, berpuasalah sebelumnya dan setelahnya, ini hadis dhaif. 9 Muharram puasa, 10 Muharram puasa, setelah 10 Muharram, 11 Muharram puasa, ini dhaif. Subuh qabla atau ba'da katanya, berpuasalah sebelumnya dan setelahnya, maksudnya 9 dan 11-nya. Ini dhaif. Ini jelas dicoret oleh para ulama hadis. Tidak ada praktek 9, 10 dan 11. Yang ada itu adalah kalau ingin 10 Muharram silahkan. Kalau ada salah Senin depan. Atau 9 dan 10 silahkan. Nah, masalahnya hari Senin itu 10 Muharram, hari 9 itu hari Ahad, banyak pembagian baik, banyak orang kesaruan. Pilihannya kayak apa? Apakah kesaruan atau berpuasa, atau kesaruan tapi berpuasa? Ya, biar bisa mengukur. Kalau mungkin khawatir terjadi fitnah, atau mungkin ada hal-hal yang tidak diharapkan, ya sudah, dia berbuka aja. Karena membahagiakan orang itu pahalanya lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Khairun min i'tikafi fi hadzal masjid syahr. Sudah banyak pahalanya, banyak dia. Aku puasa di sini. Ya khawatir mungkin dia tersakiti. Orang mau kawin kira-kira sekali seumur hidup kira-kira. Kecuali tak ada rancak mana. Ya kita hormati. Nah, terus kalau kita berhitung fadilah, mohon maaf, tidak mengesampingkan 9 Muharram itu dia hanya punya fadilah ingin menyelisih Yahudi. Dia kalah dengan puasa Senin dan Kamis. Bicara afdaliyah. Nah, kalau 10 Muharram yang biar hari Ahad yang rahasianya. Kenapa? Itu pahalanya menggugurkan dosa selama 1 tahun. 9 bulan Muharram tidak mengesampingkan fadilah, tidak meremehkan fadilah 9 Muharram. Dia kalah dengan ayyamul bid. Dia hanya punya fadilah, keinginan Nabi untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Sekarang pun apakah Yahudi puasa atau tidak 10 Muharram? Allah. Jadi kalau dia ingin berhitung
hari Ahad Syawal, 9 Muharram puasa, membahagiakan orang, apalagi kan gancang makan di Syawal. Bisa setuju orang ini gancang alhamdulillah. Menjadikan orang itu sururun yudkhilu ala qalbil muslim, menjadikan orang itu berbahagia, itu pahalanya khairun min i'tikaf fi hadha masjidis syahr. Lebih baik daripada kalian harus pergi ke Nawawi, kalian iktikaf selama 1 bulan penuh. Selama 1 bulan penuh. Ya, terserah. Tapi kalau yang biasa daud, ya ada masalah, dia daud. Kemudian besoknya 10 Muharram kan masalah. Misalnya 9 itu kena daud, 9 Muharram, 10 Muharram dia puasa Asyura. 11 yang apakah daud? Tidak, dia berhenti dulu. Karena daud itu harus kosong sehari sebelumnya. 11 dia berhenti dulu kalau daud, 12 baru daud. Karena kalau 9, 10, 11 itu bukan daud. Daud itu harus kosong sehari sebelumnya. Kalau kita bukan orang yang puasa daud, kemudian kita dihadapkan dengan 9 Muharram yang terjadi pada hari Ahad, Syawal 5, 6 rutin, ya sudah. Perhitungan fadilahnya adalah ini pahala lebih baik daripada etika di Nawawi selama 1 bulan penuh. 9 Muharram itu pahalanya menyelisih Yahudi. Walaupun wallah apakah Yahudi sedang puasa atau tidak, tapi syariat tetap berlaku. Nah, kita harus cerdas di mana kita ambil peluang yang pahalanya itu besar. Ya. Mohon maaf kalau mengambil yang besar aja. Makan bawah, meriga 2-3 kali. Ya artinya kalau puasa tidak masalah, kalau puasa silakan. Ini artinya sikap hukum boleh jadi berbeda. Tapi berhitung pahala, maka membahagiakan orang itu jauh pahalanya lebih baik. Nah, ini puasa 9 dan 10 Muharram. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.